Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Matematika Komputasi lanjutan. Di pertemuan yang keempat, topik kita yaitu fungsi. Fungsi ini awalnya dari pembelajaran minggu kemarin, yaitu himpunan. Pada saat kita punya himpunan, 2 himpunan atau lebih, minimal ada 2 himpunan, kita bisa membuat suatu hubungan ya. Hubungan itu yang namanya dengan relasi. Jadi fungsi, misalnya kita punya himpunan seperti ini. Nah ini ya himpunan A ke B. Ini ada A, himpunan B ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Maka kita bisa membuatkan suatu relasi ya. Ini bahasanya R, relasi. Hubungan, misalnya ini hubungannya adalah nomor 1 ditulis namanya misalnya Andi. Itu kan hubungannya. Oke, seperti itu. Jadi hubungan. Yang penting kita bisa menghubungkan 2 himpunan itu namanya relasi ya. Oke, berikutnya lagi. Hapus dulu. Kita balik ke slide kita. Nah, relasi yang mengaitkan elemen A dengan tepat satu ke elemen B disebut dengan fungsi ya. Nah, ini secara teori. Jadi kalau mau teori matematisnya lagi, ini ada nih dibaca lagi ya nanti di modul. Tetapi biasanya anak-anak komputasi, anak-anak teknik informatika lebih suka ke deskripsi ya, penggambaran langsung. Nah, ini namanya fungsi. Jadi fungsi itu dia harus ada pasangan satu-satu nih ya. Ini bukan fungsi karena dia ada cabangnya. Jadi dia ada cabang di sini nih. Ini yang menyebabkan dia bukan fungsi. Nah, berikutnya ada dia kosong di sini. Ini juga bukan merupakan fungsi. Nah, kembali lagi tadi sebenarnya kalau kita punya relasi, ini ada himpunan ya. Tadi himpunan, kita punya suatu relasi, maka relasi yang bentuknya seperti ini, nih ya, jangan panah ya, nanti panah dikira relasi. Yang punya hubungan seperti ini, gambar 1 itu namanya fungsi ya. Yang bawah itu bukan fungsi karena dia punya 2 cabang, dan punya yang kosong. Tapi pada dasarnya sebenarnya topik relasi ini juga sangat dibutuhkan di konsep teknik informatika ya. Karena pada relasi itu dihimpun banyak himpunan sehingga membentuk database. Jadi konsep database itu ada di relasi. Sedangkan nanti fungsi ini ada di konsep pemindaian wajah, konsep keamanan komputer, ada pesan rahasia, ilmu kriptografi. Dia harus berupa fungsi. Kenapa fungsi? Karena dia harus bisa dibalikkan lagi. Kalau kita punya pesan rahasia A ya, ini A, ini saya ambil ini pensil A, maka secara ilmu kriptografi ini akan disandikan dengan kode tertentu, entah apa itu, entah sandi rumput, entah atau yang lain, maka dia harus balik lagi menjadi A gitu ya. Atau kalau kita mau buatkan dia dalam fungsi, berarti dia harus punya fungsi balikan nih. Nah, inilah mengapa nanti dia harus berupa fungsi ya. Oke, di situ hubungannya. Berikutnya, secara matematis, ini disimpulkan tidak ada elemen yang bercabang. Ini ya, tidak ada bercabang. Kalau dalam pemindai wajah, kenapa tidak boleh bercabang? Karena tidak mungkin satu wajah asli real time kita, dia memetakan ke orang yang berbeda. Jadi pada saat nanti dimasukkan real time Anda masuk ke dalam kamera pemindai gitu ya, ini absen memindai wajah Anda, maka database itu tidak akan menyebutkan ini si A, ini si B, itu kan error ya, sehingga tidak dibolehkan pada fungsi. Ataupun ini tidak boleh kosong pada pemindai wajah. Jadi pada saat Anda menginputkan sesuatu dan itu tidak ada di database kita, maka ini harus dipadankan ke misalnya error gitu ya.
Nah, jadi kalau dia tidak punya padanan, dia mungkin akan ngeloading terus muter-muter, tidak akan berhenti gitu ya. Oke, itu pengantar tentang fungsi. Jadi yang ingin saya tekankan adalah sebenarnya konsep ini sangat sederhana dan kalian bisa memahaminya untuk kepentingan tadi. Bisa di bagian relasi itu merupakan database, yang penting ada hubungannya, yang penting ada nama, nomor telepon, dan segala macam alamat database. Pada saat kalian nanti mempunyai relasi yang sudah disebut fungsi, maka itu akan berguna di topik kriptografi, keamanan komputer, dan topik pemindaian wajah ya, pencitraan seperti itu. Nah, cara menyajikan fungsi ini matematis sekali. Ya, himpunan pasangan terurut, relasi 1A, 2A, 3B, ini X, Y ya. Kalau kita buatkan pasangan koordinatnya, bisa juga menggunakan, kalau matematik menggunakan ini fungsi fx sama dengan 2x tambah 10, bisa juga dengan kata-kata walaupun itu jarang digunakan, atau bisa juga fungsi matematisnya dimasukkan ke dalam source code ya, kode-kode bahasa program. Biasanya untuk melihat ini fungsi dalam program ini banyak ya, misalnya kita butuh pengurangan, perkalian, penambahan, yang sederhana terlebih dahulu. Nah, berikut ini contoh fungsi, contoh relasi yang akan kita justifikasi apakah dia fungsi atau bukan. Jadi cukup mengidentifikasi apakah dia bercabang atau ada yang kosong. Kalau mau digambarkan ya silakan digambarkan. Berarti kita gambarkan, ini ada dua fungsi. Ini ada relasi 1, 2, 3 ya. Ini ada 1, 2, 3. Kemudian di sini ada UV, W. Kemudian ada relasinya yang didefinisikan sebagai 1 ke U, 2 ke V, 3 ke W. Nah, adakah cabang di situ? Di situ tidak ada cabang. Adakah elemen yang tidak punya pasangan? Misalnya di sini, adakah di sini? Oh, tidak ada. Berarti dengan cara gampang kita bisa sebutkan bahwa itu merupakan fungsi ya. Berikutnya misalnya kita akan mengecek yang ini ya. Nah, ini kita gambarkan yang sama, UV, kita gambarkan 1 gitu ya. 1, 2, 3, himpunannya masih sama, UVW, kemudian direlasikan seperti 1 ke U, 2 ke U juga, 3 ke V. Nah, cabangnya ada di sebelah sana, tidak masalah. Yang penting jangan bercabang di daerah domain, daerah asalnya ya. Domainnya boleh, berarti ini juga merupakan fungsi ya. Oke, lanjut. Kita bahas lagi. Nah, ini kalau dicek ini bukan fungsi karena ada yang kosong yaitu 4, tidak ada pasangan. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah mahir tanpa menggunakan diagram juga pasti bisa ya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis fungsi. Yang pertama injektif 1-1, yaitu setiap satu domain punya tepat pasangan 1 di kodomain. Jadi semuanya terisi ya, 1-1 nih. Oh, ada boleh tak terisi, yang penting dia 1-1 ya. Kemudian yang kedua fungsinya surjektif. Artinya yang penting penuh semua di bagian B. Jadi ini penuh nih, terisi semua, tidak boleh ada yang kosong. Jadi tidak boleh ada nanti misalnya ini 4. Nah, ini tidak surjektif karena ada 4 kosong. Jadi pokoknya itu atau penekanannya itu ada di kodomainnya atau himpunan B-nya ya. Kemudian kita akan coba juga yang terakhir gimana kalau fungsinya berlaku keduanya 1-1 dan bijek. 1-1 berkorespondensi 1-1 atau bijektif ya. Bijektif. Nah, ini dia. Nah, fungsi yang ini yang nanti merupakan syarat minimum dari fungsi. Jadi, fungsi bijektif inilah yang akan digunakan untuk syarat minimal di kriptografi ya. Jadi fungsi bijektif itu dia pasti punya balikan, artinya dibalik lagi dia berupa fungsi lagi. Mari kita analisis bersama-sama.
Ini bukan fungsi satu-satu maupun pada. Pada ini maksudnya surjektif ya. Satu-satu bukan fungsi ke satu-satu maupun pada. Oh, yang bawah ya. Ini bukan fungsi satu-satu bukan pada. Ini satu-satu ya, A ke-3, B ke-1, C ke-4. Tapi ada kosong. Sehingga surjektif gagal. Kemudian fungsi bukan satu-satu. Nah, ini bukan satu-satu. Bukan fungsi pada, bukan satu ke satu. Karena ada A kedua, D kedua juga. Jadi ini masih diperbolehkan untuk pemindai wajah ya. Misalnya kita punya wajah samping, wajah depan, tampak wajah samping, tampak wajah depan. Bisa jadi nanti mengidentifikasi orang yang sama. Tapi ini tidak akan efektif, tidak bagus untuk keamanan komputer ya. Pengiriman pesan, kriptografi ini tidak bagus. Kemudian fungsi satu-satu maupun pada. Nah ini bukan fungsi satu-satu maupun pada. Satu-satu dia gagal, terus dia ada yang kosong, sehingga dia tidak injektif, tidak surjektif. Yang terakhir ini adalah bukan fungsi. Kenapa? Ada cabangnya. Seperti itu ya. Nah, kita hapus lagi. Ini penjelasan singkat sekali ya. Coba nanti dipahami berulang-ulang. Kemudian kalau kita punya fungsi, maka ada yang namanya inverse fungsi. Inverse fungsi ini balikan. Jadi kalau Anda tadi pergi ke kampus, sekarang Anda harus pulang lagi ke kampus. Ke rumah ya, salah. Ke rumah, maka itu yang dinamakan dengan invertible atau balikan. Dia bisa pergi, bisa pulang. Nah, ini dimanfaatkan di kriptografi. Kalau di database, bisa juga, tetapi cukup eksklusif. Tetapi kalau untuk kriptografi, ini sangat dibutuhkan. Karena misalnya saya punya pesan di sini, dia akan dirubah ke pesan yang tidak bisa dibaca. Jadi kalau di sini saya katakan kue gitu ya, ini mumpung mau berbuka kue, maka kue ini mungkin dengan sandi rumput atau nanti dengan algoritma yang kita akan pelajari di kriptografi, misalnya ini jadinya X, Y, Q. Nah, entah bagaimana caranya X, Y, P ya. Maka posisi ini adalah plain text, pesan yang masih bisa dibaca. Ini pada pengirim. Pengirim pesan akan mengirim kepada, akan menyandikan dia. Nah ini namanya pesan asli kue, ini plain text-nya XYP. Otomatis kalau ada hacker menyerang dari sini, dia tidak akan tahu dengan mudah bahwa XYP itu melambangkan kue. Sehingga pada saat XYP diterima oleh penerima, maka XYP harus bisa diterjemahkan kembali menjadi kue. Jadi dia berangkatnya kue menjadi XYP, berangkat, dia balik lagi menjadi XYP menjadi kue, ya bisa diterjemahkan lagi. Konsep ini juga dipakai di translasi ya, Google Translate. Jadi kalau Anda mentranslatekan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia juga harus bisa balik lagi ke dalam bahasa Inggris. Itu konsep fungsi ya, fungsi yang punya inverse. Jadi dia tidak hanya fungsi lagi. Kapan fungsi itu memiliki inverse? Pada saat fungsi itu merupakan fungsi bijektif. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam fungsi juga ada yang namanya komposisi fungsi. Fungsi bisa dijumlahkan tambah kurang kali bagi. Nanti kita akan cek lagi fungsi itu dengan tambah kurang kali bagi, juga dengan komposisi. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah ada di jenjang sebelumnya. Nanti kita akan banyak latihan di classroom ya. Saya akan memberikan contoh-contoh soal. Dan komposisi ini biasanya digunakan pada saat Anda memprogramkan sesuatu. If then gitu ya. Atau nanti Anda loncat dari database 1, loncat ke database 2, loncat ke database 3, itu bukan ditambahkan, tapi dicocokkan, di-matchingkan. Nah, itu bisa menggunakan komposisi. Nah, kemudian ada beberapa fungsi khusus pada dunia komputasi yang sering dipakai, yaitu ada floor dan ceiling. Floor lebih kecil ke bawah, dibulatkan ke bawah, sedangkan ceiling, floor itu lantai ya. Jadi lantai, misalnya kita punya 4,5, maka dia akan dibulatkan menjadi 4 karena ke bawah. Tandanya lantai itu. Kalau dia ceiling di atas gini, 4,5 itu menjadi 5 ya. Sederhana, anak SD juga tahu nih. Jadi hanya membulatkan ke atas atau ke bawah ya, bilangan ke bulat terdekat ke atas atau ke bawah. Contohnya adalah ini ya. Nah, ini bisa dipelajari lagi. Nah, apa aplikasinya? Aplikasinya ya sudah kita temukan di kehidupan sehari-hari.
bahwa Anda melihat ukuran dari suatu folder itu tidak pernah 12,5, tidak pernah 17,6 gitu ya. Bentuknya selalu pembulatan. Jadi bagaimana kalau kita punya string 8 bit ini, ada data 125 bit, maka dia akan disimpan menjadi 16 byte, yaitu 125 bagi 8. Padahal 125 bagi 8 itu mungkin nilainya 15, sekian-sekian. Tetapi komputer akan memberikan fungsi ceiling, akan membulatkan ke atas. Kemudian fungsi modulo, aplikasi bilangan bulat. Nanti ada topik setelah ini teori bilangan bulat. Kemudian ada teori faktorial, ada eksponensial. Eksponensial ini, nah ini bisa digunakan untuk kriptografi juga. Ada juga fungsi logaritmik. Nah yang penting berikutnya adalah fungsi rekursif. Nah ini sering dipakai, artinya dia seperti ya, fungsinya diupdate. Basis ada recurrence. Nah, jadi kita langsung ke contoh, misalnya ini rekursif ya. Ini contoh rekursif 0 untuk x0, untuk yang tidak 0 nanti dia pakai fungsi itu. Jadi saya tuliskan di sini misalnya jadi f0 nilainya adalah 0. Kenapa? Karena didefinisikan ini. Untuk x0 dia 0, tapi untuk x tidak 0, f1, maka dia harus pakai fungsi yang bawah. F1 adalah 2 kali fx-nya diganti 0 tadi. Jadi x-nya 1 ya. 1 kurang 1 ditambah 1 kuadrat. Nah, ini dengan mudah bahwa 2f0. 1 kurang 1 ya, f0. Sedangkan f0 kita tahu tadi nilainya adalah 0 ya. 2 kali 0 hasilnya 0. Ditambah 1. Hasilnya sama dengan 1. Kenapa dia rekursif? Karena untuk mencari f1, dia butuh f0. Untuk cari f2 nanti, dia butuh f1. Rekursif itu artinya saling update. Pada saat nanti Anda butuh F99, maka Anda butuh F98, butuh sebelumnya. Beda dengan fungsi biasa, pada saat kita definisikan fx sama dengan 3x, gitu ya. Maka dia tidak perlu mencari sampai 100 kali untuk mencari F100. Ya tinggal 3 kali 100. Nah, ini tidak rekursif ya. 3 kali 100, 300. Nah, sedangkan tadi rekursif, dia harus mengupdate F0, F1, F2, F2, F3, dan seterusnya. Oke, nah ini penjelasan tentang fungsi. Nanti kita akan lebih banyak latihan lagi di classroom. Silakan nanti dicoba nih menghitung fungsi contoh ini 1, 2, 3, tolong dipelajari, dan G 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi soal saya kasih 6 soal ya. Oke, demikianlah kuliah kita pada topik fungsi. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.